Perkenalkan, nama saya Jasrul Banturuan dengan NIM 4412301072. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan semester 3 dari kelas C. Nah, di sini saya akan membahas dua soal, yaitu contoh soal benda tegar. Yang pertama akan membahas soal benda tegar. Truk berbobot 10 ton dengan gaya gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dengan dimensi panjang 9 meter. Membuat pasir yang distribusi bebannya tidak merata atau ditampilkan seperti gambar di samping. Kemudian diketahui semua roda dalam keadaan tidak terkunci atau tidak direm. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa roda kedua titik A dan B berarti dia adalah tumpuan roll. Kemudian yang ditanya adalah tentukanlah besar gaya reaksi pada tumpuan di titik A dan B. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menggambar bagian truk sehingga kita dapat mengestimasikan atau dapat menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, kita mengubah beban terdistribusi menjadi sistem ekivalen. Kita bagi dua menjadi sistem ekivalen terdistribusi merata atau dapat persegi panjang. Kemudian yang kedua, sistem terdistribusi segitiga. Nah, dari sini kita dapat lebih mudah mengetahui dengan menghitung luasnya. Sehingga beban terdistribusi persegi panjang dapat kita hitung dengan menggunakan luas persegi panjang, yaitu 1 kN dikali 6 meter, sehingga menghasilkan 6 kN. Kemudian besar beban terdistribusi segitiga dapat kita hitung dengan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, kita dapat mengganti nilainya menjadi setengah dikali 0,3 kN per meter dikali 6 meter, sehingga menghasilkan 0,9 kN. Kemudian posisi beban terdistribusi yang di persegi kita menjadi bagi dua, berarti kira-kira dia berada di sini di tengah, yaitu berada nilainya 3 meter, yaitu setengah dari panjang persegi. Kemudian beban terdistribusi segitiga yaitu 2/3 dari panjang persegi atau panjang tingginya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan apa yang diketahui di dalam soal. Kemudian di dalam soal diketahui berat truk atau disimbolkan dengan W, yaitu sebesar 10.000 kg, sehingga kita dapat menghitung 10.000 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga menghasilkan 98.000 Newton atau 9,8 kN. Nah, di dalam soal tersebut roda mobil tidak terkunci atau tidak dapat bergerak bebas, artinya tumpuan A dan B adalah tumpuan roll. Nah, sehingga kita dapat menggambarkan diagram bebasnya. Nah, kita menggambarkan kira-kira demikian gambar diagram. Oke, jika kita menggambarkan kembali, ini diibaratkan dengan roda A, roda B. Nah, jarak seluruhnya adalah 6 meter. Sehingga kita dapat menghitung persamaan kesetimbangannya, yaitu sigma fx sama dengan 0. Kemudian sigma fy sama dengan 0. Sigma fy kita dapat uraikan yaitu gaya yang bekerja pada Y, sumbu Y, yaitu RA ditambah RB, kemudian dikurangi dengan W, kemudian gaya terdistribusi pada segitiga dan persegi sama dengan 0. Kita mendapatkan nilainya
16,7 kN. Kemudian kita mendistribusikan gaya terhadap MA dengan sigma MA sama dengan 0. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada MA yaitu RB dikali 7,5 dikurang gaya terdistribusi pada persegi panjang, yaitu kita kalikan dengan 5 meter, kemudian kita kurangkan dengan yang terdapat pada segitiga 4 meter, kemudian kita kurangkan dengan beban yang kita kalikan dengan 2,5 meter. RB 7,5 sama dengan 6 kN dikali 5 meter ditambah 0,9 kN dikali 4 meter ditambah 9,8 kN dikali 2,5 meter, sehingga menghasilkan 58,1 kN per meter. Kemudian hasilnya RB itu sama dengan 7,75 kN, sehingga RA sama dengan 16,7 kN dikurang 7,75 kN, sehingga menghasilkan 8,95 kN. Demikian pembahasan soal yaitu tentang benda tegar. Kemudian saya akan membahas contoh soal gaya gesek. Bapak ini mendorong anaknya dengan gaya sebesar 200 Newton. Kemudian anak dan papa seluncur memiliki massa gabungan 30 kg. Dengan koefisien gesek kinetik permukaannya adalah 0,15. Kemudian yang ditanya adalah berapa gaya gesek yang menghambat kegiatan bapak ini atau disimbolkan dengan FK. Kemudian berapa percepatan pergerakan anaknya atau A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama diketahui adalah gayanya sama dengan 200 Newton. Kemudian membentuk sudut 30 derajat. Massa gabungan keduanya 30 kg. Dengan neu K 0,15, dengan gaya gravitasi kita estimasikan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah gaya kinetik, kemudian percepatan. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan, yang pertama kita menggambarkan kembali gaya-gaya yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, di sini dia membentuk sudut 30 derajat, sehingga kita uraikan menjadi fx cos 30 derajat karena dia mendekati sudut. Nah, kemudian gaya fy sin 30 derajat karena dia menjauhi sudut. Kemudian ada gaya normal. Nah, otomatis kita akan ada mendapatkan gaya berat, yaitu massa dikali gaya gravitasi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gaya kinetik, yaitu neu K dikali Newton. Sebelum kita mendapatkan hasil Newton, kita menjabarkan gaya yang terdapat pada gaya N atau normal, yaitu sigma Y sama dengan, yaitu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu Fy sin 30 derajat, kemudian dikurang W dikurang massa dikali gravitasi, sehingga dengan menghitung gaya normal kita dapat menggunakan rumus demikian: N sama dengan W dikurang F sin theta. Kemudian kita memasukkan nilainya, massa dikali gravitasi, nilai massa tadi 30 kg, kemudian gravitasi 10,
Kemudian gaya yang terdapat yaitu 200 Newton dikali sin 30 adalah 0,5, sehingga gaya kinetiknya adalah 30 Newton. Kemudian kita menghitung percepatan. Cara kita menghitung percepatan itu adalah menggunakan hukum Newton yang kedua. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Kita menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu Fx cos 30 derajat yaitu kita dapat menyederhanakan dengan rumus Fx dikurang gaya kinetik yang sebelumnya. Nah, sama dengan massa dikali percepatan. Yang kita cari adalah percepatan. Kita dapat menggunakan rumus F cos theta dikurang 30 atau sama dengan 30 dikali A. 200 cos 30 derajat dikurang 30 sama dengan 30 dikali A. Kita pindah ruas. 200 dikali cos 30 0,66 dikurang 30 sama dengan 30A. Nah, A sama dengan 143,2 per 30, sehingga menghasilkan 4,77 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan yang didapatkan oleh gaya tersebut yaitu 143 dibagi 30 menghasilkan 4,77 meter per sekon kuadrat.